Virus ini lebih rentan menyerang kelompok anak-anak. Karena itu orang tua perlu tahu dugaan penularan hepatitis akut pada anak. Kementerian Kesehatan mengungkapkan 6 orang meninggal karena diduga terjangkit hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, alias hepatitis misterius. Saat ini beberapa negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia, sedang dihadapkan dengan kasus virus baru yang disebut dengan hepatitis akut misterius, di mana penyebab dari penyakit ini masih belum ditentukan hingga sekarang. Ada 27 negara yang tercatat di WHO yang semuanya sudah melaporkan kasus-kasus ini. Yang tertinggi memang dari Inggris, kemudian Amerika, dan seterusnya. Di Indonesia ada 3 kasus yang saya kira masih sangat rendah ya. Kementerian Kesehatan melaporkan penemuan dugaan kasus hepatitis akut belum diketahui penyebabnya. Sampai dengan 17 Mei 2022, sebanyak 27 orang diduga terpapar hepatitis akut. Dari total tersebut, sebanyak 13 kasus masuk kategori pending classification, 1 probable, dan 13 discarded. Dari 27 kasus, 6 orang diantaranya meninggal dunia, diduga hepatitis akut. Namun, saat ini masih belum dipastikan apakah meninggal karena penyakit hepatitis akut atau ada faktor lain. DKI Jakarta menduduki peringkat pertama kasus dugaan hepatitis akut dengan jumlah 18 kasus dengan rincian 1 probable, 7 pending classification, 10 discarded. Sumatera Utara, 1 pending classification. Sumatera Barat, 1 pending classification. Kalimantan Timur, 1 discarded. Jawa Timur, 3 pending classification, 2 discarded. Serta Jambi, 1 pending classification. Saat ini kami sedang berada di salah satu sekolah yang ada di Kota Bogor, dan kami akan menanyakan langsung kepada para wali murid yang ada di sini pengetahuan mereka terkait dengan penyakit hepatitis akut. Iya, duduk. Permisi, Ibu. Iya. Permisi, selamat pagi, Ibu. Pagi. Ibu boleh, Bu, namanya siapa dan anaknya yang sekolah di sini umurnya berapa? Nama saya Desti dan ini anak saya sekolah di sini umur 6 tahun. Ya, bukan kita sekarang lagi banyak, Bu, nih dibahas mengenai penyakit hepatitis akut yang khususnya menyerang anak-anak. Kalau dari Ibu sendiri, apakah Ibu mengetahui mengenai penyakit ini dan gejala-gejalanya apa sih, Bu? Kalau dari yang Ibu tahu. Hepatitis akut pernah baca di headline berita gitu, sekilas lihat berita di TV. Kalau gejalanya seperti diare, mual muntah, hilang nafsu makan gitu, bahkan sampai ada yang sampai parah gitu. Kan pasti sebagai orang tua ada rasa khawatir. Makanya coba paling menerapkan pola makan yang sehat, memakai masker, terus sering cuci tangan gitu, menjaga kebersihan aja gitu. Ya, baik, Bu, terima kasih banyak. Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada ibu yang lainnya yang ada di sini. Apakah ada kekhawatiran tersendiri, Bu, mengenai penyakit ini? Apalagi kan memang ini kenanya ke anak-anak nih. Ini sangat khawatir ya, karena penyakit ini katanya terlalu berbahaya gitu kan. Ya paling penanganan kita di rumah hanya menjaga kebersihan, setiap habis main cuci tangan, setiap mau makan cuci tangan lagi gitu. Tetap aja kita harus ada vitamin juga buat anak biar daya tahan tubuhnya lebih kuat gitu. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Sumaryono mengungkapkan, berdasarkan penelitian di Inggris, hepatitis akut dapat menular melalui saluran pencernaan dan saluran pernafasan.
Dari data-data yang ada saat ini, kan tadi didapatkan dari penelitian di Inggris terutama ya, itu yang terbanyak yang didapatkan pada kasus itu adalah adenovirus ya, adenovirus. Salah satunya juga adenovirus tipe 41 yang penularannya melalui saluran cerna. Jadi itu yang paling banyak. Tapi kalau ditanya apakah ada cara penularan lain, kemungkinan ada, di mana beberapa juga disertai dengan gangguan di saluran pernapasan. Jadi yang menonjol atau yang utama adalah yang dari saluran cerna tadi. Nah, kemudian yang kedua yang persentase kalau nggak salah berapa? 18% atau berapa itu dengan gejala saluran nafas. Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Lisdina Liastuti mengatakan, biaya perawatan pasien yang diduga terjangkit hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan. Sepanjang pasiennya punya jaminan BPJS, JKN, itu dijamin BPJS semua. Seluruhnya. Terlepas dari cukup tidaknya ya untuk biaya rumah sakit, tapi pasien tidak ditarik bayaran. Jadi kenapa RSCM tetap melakukan meskipun itu jauh di bawahnya tarif unit cost kami, karena sekali lagi ini kita life saving. Kalau kita nggak tolong pasiennya meninggal. Tentunya kita harapkan penyebaran kasus hepatitis akut misterius di Indonesia ini dapat dicegah, di mana penerapan pola hidup sehat dan juga bersih ini menjadi krusial, salah satunya dengan mencuci tangan dengan baik dan juga mengkonsumsi makanan yang sehat. Tentu juga edukasi ini juga menjadi penting bagi masyarakat agar masyarakat juga tahu gejala-gejala apa yang ditimbulkan akibat dari penyakit ini.